Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar muatan IPA, tema 3, subtema 1, sistem pencernaan makanan hewan ruminansia dan manusia. Sistem pencernaan makanan hewan ruminansia. Sistem pencernaan adalah organ-organ pencernaan yang mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia: sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Kita ambil contohnya pada hewan sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan. Yang pertama, organ gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Organ lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Kita bahas satu persatu bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen disebut juga perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Dan di usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.
Perhatikan alur atau bagan proses pencernaan makanan pada sapi. Rumput atau makanan dikunyah di mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, menuju ke rumen. Di dalam rumen terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian menuju retikulum. Di dalam retikulum, makanan menjadi gumpalan kasar atau disebut dengan bolus. Kemudian makanan didorong kembali ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya, hingga teksturnya menjadi lebih halus. Kemudian masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum terjadi proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya masuk ke dalam abomasum. Di dalam abomasum terjadi proses pencernaan makanan melalui enzim dan asam klorida. Lalu menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang akan dikeluarkan berupa feses. Selanjutnya sisa-sisa makanan itu dikeluarkan oleh anus. Demikian tadi proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Selanjutnya sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Fungsi yang kedua yaitu untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Secara singkat, proses pencernaan makanan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk penjelasannya, yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Terjadi proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang kedua, proses menelan makanan di kerongkongan. Dan yang ketiga, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang keempat, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Kelima, makanan yang tidak dicerna oleh organ usus halus maka akan menuju usus besar. Yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Organ pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong atau menggigit makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Kemudian lidah. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan, membolak-balikan makanan, dan mengatur letak makanan di dalam mulut. Ludah. Ludah dihasilkan oleh kelenjar air ludah yang mengandung enzim tialin yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Mulut. Mulut berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik oleh gigi yang dibantu lidah dan mencerna makanan secara kimiawi oleh ludah yang menghasilkan enzim tialin. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak memijit, meremas, dan mendorong makanan sampai ke lambung.
Organ yang ketiga adalah lambung. Pada lambung terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Enzim pada lambung yang pertama enzim pepsin, berguna mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua asam klorida, mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Dan yang ketiga enzim renin, yang berguna untuk menggumpalkan protein susu. Yang keempat, usus 12 jari atau disebut duodenum. Berfungsi untuk mencerna makanan menjadi sari-sari makanan. Organ yang kelima adalah usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Untuk proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari. Enzim yang berperan di usus halus atau usus 12 jari adalah yang pertama enzim lipase, berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua enzim amilase, berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Dan yang ketiga enzim tripsin, berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Organ yang keenam adalah usus besar. Usus besar dimulai dari usus buntu dan diakhiri di anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri pembusuk. Usus besar berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Organ yang ketujuh, rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk tempat menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan, sedangkan anus merupakan lubang pembuangan kotoran atau lubang pengeluaran sisa-sisa makanan. Demikian tadi materi IPA tema 3 subtema 1, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia dan manusia. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.